Gue udah duga ini vonisnya nggak akan sebegitu nyakitin si Ronald ini. Lah kok masih mikir gitu bang? Masih berani nanya, hah kok gitu bang? Ya kan udah jelas lah, karena dia itu anak DPR. Hola netizen yang tercinta, Deddy Corbuzier memberikan dukungan ke keluarga Dini Sera setelah hakim memvonis bebas Ronald Tanur atas kasus Dini Sera. Dukungan Deddy Corbuzier pada keluarga Dini Sera untuk meminta keadilan ini diketahui melalui unggahan Instagramnya. Deddy Corbuzier mengunggah foto adik Dini Sera serta ayah dari Dini Sera, kemudian berfoto bersama dengan mengangkat selembar kertas dengan tulisan #Justice for Dini Sera Deddy Corbuzier close the door. Unggahan ini merupakan salah satu bentuk dukungan agar keluarga Dini Sera mendapat keadilan atas kasus yang dilakukan Ronald Tanur. Postingan ini pun menuai berbagai sorotan dari netizen yang budiman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kasus sudah masuk ke Komisi 3 DPR, sudah ditangani sama, bukan ditangani, maksudnya sudah ditanggapi dengan Pak Syaroni dan juga beberapa fraksi yang lain. Dan kabar terbaru adalah bapak dari si Ronald, si Badut Ancol itu sudah dinonaktifkan dari PKB karena beliau adalah salah satu fraksi dari anggota PKB. Jadi itu adalah info terbarunya, sudah dinonaktifkan, sudah dipecat. Terus ketiga hakim itu akan segera dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Jadi dari pihak Komisi 3 DPR sudah mendesak Mahkamah Agung untuk segera menindaklanjuti ini dan memberikan sanksi, apa sih tadi ya, aku lupa dah. Pokoknya diberi sanksi ketertiban apa gimana gitu karena vonis ini. Jadi sudah sampai ke telinga mereka. Sudah masuk ke podcastnya Om Deddy, sudah masuk ke podcastnya Denny Sumargo, dan terus tugas kita adalah terus mengawal kasus ini. Menurut saya, 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur dalam kasus kematian dari almarhum Dini, ya, yang mana hakim ini menurut saya adalah hakim yang paling berani untuk saat ini, ya. Dimana sekarang ini adalah eranya sosmed, ya, era viral, ya, dan kasus kematian dari Dini ini adalah salah satu kasus yang menjadi buah bibir di kalangan masyarakat netizen, ya. Namun si hakim ini masih juga sanggup menjatuhkan vonis yang sangat kontroversial, ya. Dan kasus yang menimpa Dini adalah kasus the next Mario Dandi, ya. Dan tentu si hakim harus mengerti bagaimana eskalasi dari kasus ini, ya kan. Bagaimana hype-nya Mario Dandi dahulu, ya. Harusnya dia mewanti-wanti untuk kasus ini juga, ya. Dan kita tahu apa persamaan dari kasus ini dengan Mario Dandi, yakni privilege yang dimiliki oleh si tersangka, ya, yakni si Ronald Tanur ini. Ronald Tanur ini adalah anak dari pejabat tinggi, anggota DPR RI, ya. Jadi sudah pasti netizen atau khalayak ramai itu menjadikan ini sebagai titik fokus untuk diperhatikan, ya, kasus ini, karena melukai, ya, hati dari banyaknya masyarakat kecil yang mengharapkan keadilan, ya kan. Namun si hakim yang ketiga ini termasuk orang yang paling berani menurut saya, ya. Di saat seperti itu dia dengan enteng, ya, menjatuhkan vonis yang jangankan menurut saya, ya, ini menurut Oneng, menurut Sahroni, ya, ini sudah ngawur, ya, ini sudah bablas istilahnya, ya. Jadi itu tadi, ya, kalau kasus-kasus yang terjadi pelakunya anak-anak dari pejabat, yakni intinya orang-orang yang memiliki privilege, ya, sudah pasti menjadi buah bibir, ya, sudah menjadi hujatan publik, ya. Ya, istilah yang dikatakan oleh Pak Kasino, ya, kayak duit bapak lu halal aja, ya, istilah seperti itulah. Tangi turu ndelokno berita koyo ngene iku gawe emosi, guys. Aku nambahi pendapat teko Bang Saroni, yo. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sing ngevonis bebas terdakwa kasus pacari sampai mati, iku duduk mek loro, tapi gatel atau gak gatel hakime. Kayak Pak Hakim sing kei vonis bebas nang terdakwa sing anake pejabat anggota DPR, iku mikir cok gawe utek. Kon duwe anak wedok apa gak? Kon duwe dulur wedok apa gak? Ibumu iku wong wedok lho, iku gawe utek cok mikir cok.
ngekei vonis iku mikir gawe atimu ngono lho. Ojo mek duit tok ae pikiranmu. Iku wis jelas-jelas ono korban mati, meninggal ngono lho. Keluargane ku wis nangis ngono lho kelangan anak. Kok iso mbok vonis bebas? Cuk, kon ojo mentang-mentang iku anake pejabat anggota DPR terus mari ngono dikei vonis bebas. Kon niku gendeng ta ya opo hakim? Kon niku ngisin-ngisini wong Surabaya, cuk. Gatel hakim sing ngekei vonis bebas iku anjen. Lek kon gak iso kerja, gak iso dadi penegak hukum, gak usah dadi hakim, cuk. Dadi yo pengangguran kon ae lho. Kuliah sik lebih terhormat timbangane profesimu, cuk. Duit tok ae pikiran niku vonis bebas sing mbok kekno iku nang anake pejabat anggota DPR iku, cuk. Kon niku wis ngelarani ati kabeh warga Indonesia, terutama warga Surabaya. Ngisin-ngisini jeneng Surabaya ae kon niku, cuk. Oh alah, pantesan kayak ngono. Agak membanggakan sih. Ya, padahal ada kesengajaan namun diabaikan. Padahal ada CCTV namun diabaikan. Bagaimana kalau tidak ada CCTV, bukan? Bukan. Wah, bagaimana ini? Sungguh lucu, sungguh kocak, di luar akal sehat. Ya beginilah cerminan wajah hukum di negara kita. Anda punya uang, Anda punya kuasa, Anda bebas melakukan apapun. Bebas, lepas. Ku tinggalkan semua beban di hatiku. Oh yeah. Hehehe, icikir. Ya, namun yang lucu adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk membebaskan terdakwa adalah dikarenakan tidak adanya saksi yang menyatakan bahwa korban meninggal diakibatkan oleh terdakwa. Sepertinya mesti segera ke rumah sakit untuk mengecek keberadaan mata berada di mana, otak dalam kondisi baik-baik saja atau tidak, dan harus segera dicek pula hati, dikhawatirkan berpindah tempat. CCTV sudah menjelaskan hal tersebut. Bahkan hasil visum dan otopsi pun sudah menjelaskan hal tersebut. Wadidaw, speechless. Kok kayak ngono? Iya gitu. Ya wis lah. Ulala, ya sudahlah. Sabar. Bagus. Gas terus Pak, wis hajar wis ya. Jadi untuk kasus vonis bebasnya Ronald Tanur terhadap pacarnya sampai meninggal itu kemarin dinyatakan bebas ya. Setelah 10 bulan prosesnya cek suwe nih, aku tuh bikin konten tentang dia tuh 10 bulan yang lalu itu. Suwe-suwe ngenteni dadakno bebas. Lah kok nyuwimo kok isone ku lho. Sampai KY Komisi Yudisial punya inisiatif untuk memeriksa hakimnya, ya kan? Karena dirasa mencederai proses peradilan. Untuk keputusan bebasnya itu masih akan diajukan kasasi sama Kejagung. Jadi tugasnya sendiri-sendiri, guys. Nah, kalian kita ini tahu kan tugasnya apa, ya? Paham kan ya? Dan sing menjak noman arek yo kok isone yo hakim kan takon nang Ronald iku mau tentang arek wedok iku pacariku. Lah kok desa ngomong gak kenal. Kon iku kelebon orang-orang desa ngomong gak kenal. Jek enak kon ya, jek enak kon. Ya, sementara 7 kasus terpidana di kasus Vina belum tentu salah. Gak ada bukti CCTV yang dibuka. Wis 8 tahun menjalani hukuman ya. Iki ono bukti CCTV, jarine gak ada saksi, gak ada bukti. Dan hasilnya mengandung sulap menyulap ngene iki yo mending ya Pak Tarno ta. Mending Pak Tarno dadi hakime. Ya sik ono lucu-lucune. Buset, banyak banget yang marah soal berita si Ronaldisco ini divonis bebas setelah seorang gadis. Gue nggak tahu kenapa ya orang-orang masih ada aja yang marah gitu. Karena dari awal kejadian, pas kapan tuh ya, akhir tahun lalu deh kayaknya Oktoberan gitu, gue udah duga ini vonisnya nggak akan sebegitu nyakitin si Ronald ini. Lah kok masih mikir gitu bang? Masih berani nanya, hah kok gitu bang? Ya kan udah jelas lah, karena dia itu anak DPR. Tapi kasihan banget ya keluarga ceweknya deh. Lu bayangin ya, anak ceweknya udah terus pakai botol tequila. Udah selesai? Belum. Sebagai penutup, si Ronald Bajigur ini nih cewek gokil anjing, Dominic Toretto. Maksud gua gini, itu ketua regu malaikat maut yang lagi jaga daerah situ juga pas kejadian juga tepok jidat gitu ngeliat kelakuan si Ronald. Lu kan tadi kesuruhnya berantem aja, kenapa sampai lu dispans? Agak, gue niatnya juga gitu, cuma rem tangan gue dong. Oh, apa jangan-jangan hakimnya mikir gitu juga ya?
menurut hemat saya, ini bukan salah Ronald. Fix salah handbrake. Padahal jaksa udah ngeluarin tuntutan 12 tahun loh. Terus tiba-tiba bebas. Lo mau tau gak pertimbangan hakimnya apa? Sebaca gue sih ada dua ya. Yang pertama karena kagak ada saksi. Ya oke lah, masih masuk akal sedikit. Tapi yang kedua ini nih yang bikin orang-orang marah nih kayaknya nih. Hakim bilang kalau si cewek ini mati gara-gara alkohol. Padahal udah jelas hasil otopsinya nunjukin ada luka di bagian hati karena benda tumpul gitu. Ini ceweknya habis minum alkohol apa obeng plus? Terus dari hasil otopsinya kan jelas ada bekas di... Gue curiga mereka minumnya emang deket-deket seher kali ya. Kira begitu deh gambaran hukum Indonesia. Kaget gak? Ya lah, Nora, gak usah kaget, udah biasa.